Shalom dan damai di hati, saudara permisra yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di hari ini melalui renungan harian keluarga, melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike Manado. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan bersyukur di hari ini. Mari awali hari ini dengan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh memungkinkan kami menikmati kembali hari yang baru di saat ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, segala aktivitas kami di sepanjang hari ini bahkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu tetap menjadi petunjuk dan jalan terang bagi kami untuk memotivasi kami, memberi kami kekuatan dan pengharapan. Oleh karena itu, sebelum kami baca renungkan firman-Mu di hari ini, biar kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami, memperlengkapi kami, sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian yang akan mengubahkan kami untuk terus melakukan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang mengantar perenungan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 20. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia tetap menyatakan kasih-Nya yang memelihara, menaungi, memberkati dan menyelamatkan kita. Tema perenungan kita hari ini adalah melayani Tuhan dengan tertib. Firman Tuhan dalam perenungan kita adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa. Nah, ketika bangsa Israel berada di Rafidim, sebuah lembah yang terletak di sebelah barat daya Gunung Sinai, di tempat di mana mereka pernah memberontak terhadap Allah karena tidak ada air untuk diminum, tetapi juga di tempat itu karena pertolongan Tuhan Allah, umat Israel memperoleh kemenangan mengalahkan orang Amalek. Dan di tempat ini pula Musa mendapat kunjungan dari Yitro mertuanya beserta Sipora istrinya dan kedua anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yitro melihat bahwa begitu besar dan beratnya tanggung jawab yang diemban oleh Musa, bahwa Musa dalam pandangan Yitro tidak sanggup melakukan tugas itu jika hanya seorang diri saja, maka Yitro memberikan saran dan nasihat agar Musa mengangkat para hakim untuk membantunya. Selanjutnya Musa harus mengajarkan kepada para hakim itu akan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada umat jalan yang harus mereka jalani dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tentu maksud dan tujuannya agar terciptanya keteraturan dan ketertiban
dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap umat seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokoh reformasi gereja Yohanes Calvin pernah berkata bahwa Tuhan menetapkan tugas-tugas bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing, dan masing-masing jalan hidup itu dinamakannya panggilan. Artinya, jika kita mengaku bahwa setiap peran, tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita sebagai panggilan dan penugasan dari Tuhan, maka kita harus setia, berakar, bertumbuh, dan sambil mengharapkan pimpinan dan kekuatan dari Tuhan. Bahwa setiap umat, setiap warga gereja adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya terpanggil untuk mewujudkan karya keselamatan dari Tuhan Allah bagi dunia ini. Demikian juga jika kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dalam kerja pelayanan gerejawi sebagai pelayan khusus. Beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus sebagai warga Gemim, pemilihan diaken atau samas, pinatua, sebagai guru agama dan sebagai pendeta dalam peran kita, dalam tanggung jawab kita setiap hari. Tentu dituntut kesungguhan, komitmen kita dalam melayani dan menggembalakan jemaat, memberitahukan akan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dari Tuhan untuk dilakukan dengan tertib dan teratur. Tugas pelayan memperingatkan umat agar tidak berbuat yang jahat di mata Tuhan, meneguhkan dan menguatkan jemaat, meneguhkan dan menguatkan umat untuk terus berbuat yang benar di mata Tuhan. Jangan pernah ragu dan takut untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun dan dalam situasi apapun, baik atau tidak baik waktunya, diterima atau tidak diterima oleh umat. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, sehingga umat hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk dapat memberi respons positif pada panggilan yang kita terima dari Tuhan, yaitu setiap peran, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita dalam aktivitas setiap hari dalam hidup ini. Bahwa kita melakukan semuanya itu bukan hanya sebatas rasa tertarik kita untuk melakukannya, atau karena kita punya ambisi secara pribadi untuk melakukannya, melainkan karena kita percaya bahwa kita diutus dan ditempatkan oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Nah, dengan menyadari akan status kita sebagai utusan Tuhan dan setiap aktivitas kita adalah panggilan dari Tuhan, maka kita percaya pula bahwa kita tidak akan bekerja atau berjalan sendiri, melainkan ada jaminan dari Tuhan yang akan terus menyertai kita, yang akan terus memotivasi kita, yang akan memperlengkapi kita dengan segala berkat dan karunia yang daripada Tuhan. Dan yang pasti ada kepastian keselamatan dari Tuhan bagi kita yang selalu setia, taat, tertib, tekun, dan hidup bersyukur dan bersukacita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami mengucap syukur untuk segala rancangan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Melalui segala aktivitas kami berdasarkan peran, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami akui itu semua adalah penugasan yang daripada-Mu Tuhan, dan kami akui pula kami semua, apapun peran, tugas, tanggung jawab kami adalah utusan-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan ini.
Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, untuk kami melanjutkan karya jerih juang kami dalam hidup ini, untuk kami menggapai hari depan kami yang hendak kami wujudkan itu melalui tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha, mata pencarian, pendidikan yang kami tekuni. Biar Tuhan tolong, Tuhan sertai kami selalu. Lindungi kami Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Jauhkan kami dari sakit, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan pula kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi selamatkan kami Tuhan, karena kami percaya ketika kami tetap melakukan yang benar di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, melakukan yang baik untuk menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya ada kepastian dari Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami, dan menghentar kami untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Karena itu berkati kami Tuhan yang terus mengikuti akan renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu menolong kami. Jika Engkau jumpai kami saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit, tolong sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami, jamah tubuh kami, sehingga kami beroleh kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Jika Engkau dapati kami saat ini mungkin sedang bimbang, ada keraguan di dalam kami hendak melakukan akan segala aktivitas kami, di dalam kami hendak melaksanakan rencana dan harapan kami, mari Tuhan Engkau tolong kami, beri jalan keluar, beri hikmat, beri kami semangat untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup ini dengan kepastian penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, baik kami sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, maupun juga sebagai warga jemaat, warga masyarakat dan bangsa, kami bersatu hati memohon kiranya Engkau Tuhan akan terus melindungi kami. Biar virus corona ini Tuhan lalu dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali hidup normal, menjalankan akan aktivitas kami, menggapai masa depan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada jaminan untuk kami menikmati kehidupan yang baik di dunia ini. Berkati kami Tuhan di hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena sepenuhnya seluruh keberadaan hidup kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang terus setia mengikuti renungan harian keluarga. Ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.